Allazi anzala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa sallimu alaihi taslima. Amma ba'du usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah bertahmid kepada Allah, selawat dan salam untuk Rasulullah, khatib berwasiat ke dirinya dan kepada kita semua, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Dan juga kita disuruh memahami ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, landasan khutbah singkat kita pada siang hari ini adalah surat Muhammad ayat 33. Di sana itu ada satu larangan Allah. La tubtilu a'malakum. Jangan kamu rusak pahala amalmu. Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab, termasuk sahabat Nabi, beliau itu menjelaskan ada dua yang merusak pahala amal itu. Yang pertama al-kabair, yang kedua al-fawahish. Al-kabair itu dalam bahasa kita lebih kurang melakukan dosa-dosa besar. Al-fawahish adalah maksiat. Kaum muslimin, kita kaitkan ayat ini ke amal kita di bulan Ramadan. 4 dari 5 rukun Islam itu kita lakukan di bulan Ramadan. Kita mengulang-ulang 2 kalimat syahadat, kita mendirikan sholat, kita melakukan puasa, dan kita mengeluarkan zakat. Mungkin di antara kita ada yang mendapatkan pahala haji dan umroh sesuai dengan sabda Rasul, orang yang duduk habis sholat subuh berjamaah sampai waktu duha datang atau terbit matahari, dan beberapa saat setelah terbit matahari dia melakukan sholat sunat 2 rakaat. Kata Nabi, diberi pahala kahajjatin wa umratin tamah. Diberi oleh Allah nilai haji dan umrah sempurna. 3 kali diulang oleh Rasul. Tamah, sempurna. Berarti 4 rukun Islam kita lakukan, dan kalau kita duduk berzikir habis salat subuh berjamaah di masjid sampai duha masuk, maka diberi oleh Allah nilai ibadah haji dan umrah. Kita hubungkan dengan ayat 33 tadi, kita semua mengharapkan pahala. Kita mengharapkan dari Allah rahmatnya, nikmatnya, surganya. Ayat tadi memperingatkan, jangan kamu batalkan, jangan kamu rusak pahala amalmu. Secara syariat, rukun syarat itu sudah kita lakukan. Rukun sholat sempurna, rukun puasa sempurna, begitu juga zakat dan amal-amal sunat yang lain. Tapi kadang-kadang kita tidak seimbang mempelajari, memahami
Kita ingin mengejar pahala, tapi yang rusaknya kurang kita perhatikan. Nah, tadi Ibnu Umar sudah mengemukakan al-kabair. Al-kabair itu jamak, banyak. Antara lain ulama menghimpun 70 dosa-dosa besar itu. Nah, satu di antaranya kita singgung sedikit dalam khutbah ini adalah putusnya silaturahim. Kalau sudah lewat dari 3 hari putus silaturahim, maka sudah habis semua amal yang kita tanam tadi, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun, sudah sekian kali Idul Fitri, sudah sekian kali Idul Adha, tidak ada juga perbaikan. Maaf kalau dalam bahasa Minang, bamamak baku menakan, baminantu, bamintuo, baipa babisan, bakiri bakanan, memungko belakang, dan seterusnya. Meninding sampai ke langit, mampang sampai ke muaro, putus silaturahim. Sementara kita mengharapkan pahala, Allah sudah memperingatkan sekian abad yang lampau. La tubtilu a'malakum. Jangan kamu rusak pahala amalmu. Jadi jangan kita mengira sudah bertumpuk pahala karena sudah sekian tahun melakukan ibadah puasa, melakukan sholat, tambah lagi di dalam Ramadan amal sedekah, infak dan sebagainya. Tapi dengan putus silaturahim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nabi mengatakan tidak bisa ke surga orang yang putus silaturahim. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Dihubungkan lagi silaturahim yang putus. Salah satu makna memperkokoh silaturahim itu. Di samping hablum minallah, hablum minan nasnya. Yang sudah lama berputus-putus, bertaubat, beristighfar dan beristihlal, bermaafan, berbaikan. Kita tiru, kita contoh, kita tauladani sifat Allah yang Rahman, yang Rahim. Kita hanya kena mungkin ucapan, mungkin kena perbuatan dan lain sebagainya, sehingga sakit hati, putus selama-lamanya. Sudah lewat dari 3 hari, itu termasuk al-kabair. Nah, kalau kita banding dengan ayat yang lain, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kamu gugur. Dari wudhu ke wudhu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dan orang-orang yang berulang-ulang umrah, dari umrah ke umrah. Tapi dengan syarat intajtanibul kabair, kamu menjauhi. Nah, kalau kita yang sudah berumur-umur ini sudah terlakukan, tidak menjauhi. Kalau menjauhi dari sini ke atas, begitu ada faktor yang akan menimbulkan pelaku-pelaku dosa besar itu, perbuatan dosa besar itu, dijauhi, dihindari. Tapi kalau sudah terlakukan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Sesali, akui kesalahan itu kepada Allah, lalu menyesal sedalam-dalamnya. Berjanjilah dengan Allah tidak akan mengulangi yang seperti itu. Lalu perbanyak istighfar, berislah, berbaikan, saling bermaafkan, saling berbaikan. Itu makna dari Idul Fitri, memelihara. Jangan dikira nanti kalau kita sudah menganggap banyak bertumpuk pahala amal kita, tapi kalau ada dosa besar satu, sudah habis semua. Apalagi kalau ke 70-nya, 70 banyaknya yang sudah kita lakukan. Maka perlu kita mengimbangi pengajian kita. Para guru, para ustaz kita mengatakan pahala ini besar, ini pahalanya besar, ini pahalanya besar. Puasa 6 hari di bulan Syawal, no banyak seperti puasa 1 tahun. Tapi kalau silaturahim putus, ya tidak ada 1 tahun. Silakan tanya mau kemana, ditanya mau kemana, dicari sumbernya. Cukup ayat-ayat dan hadis-hadis. Kalau silaturahim, kita roh kita satu rahimnya. Jasad kita memang berbeda rahimnya. Jasad kita rahim dari ibu kita, roh kita rahimnya dari Allah. Allah yang tahu dengan hakikat roh, Allah yang menciptakan. Kita dengarkan setiap pengumuman telah berpulang ke rahmatullah kalau ada orang yang meninggal. Apakah semuanya orang ke rahmatullah? Kalau hidupnya dengan kemarahan Allah, tidak bisa ke rahmatullah.
Rahmatullah itu artinya kesayangan Allah. Telah berpulang kepada kesayangan Allah, disukai oleh Allah. Kalau di dunia tidak disukai, pergaulannya, perkataannya, perbuatannya, pakaiannya, makanan dan seterusnya, bagaimana ke rahmatullah? Cuma kita saja yang berdoa mudah-mudahan ke rahmatullah. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita memperbaiki diri kita, rohani kita. Kalau jasad kita tidak mampu kita mengurus, bisa diupahkan, digaji orang. Tapi kalau roh kita yang rusak, tidak bisa orang memperbaiki. Kita sendiri yang harus memperbaiki. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat.